warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susianti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumedang. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2 dan 3, yaitu mengenai coaching untuk supervisi akademik. Di depan saya sudah ada Bapak Roni Hermansyah yang akan membantu saya untuk melaksanakan tugas kali ini, dan beliau adalah berarti objek saya yang akan disupervisi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia untuk membantu saya melaksanakan tugas dan bersedia disupervisi oleh saya. Namun sebelum itu kita akan adakan dulu praobservasi ya Pak ya. Baik, kita akan mulai praobservasi untuk supervisi di kelasnya Bapak ini. Ya. Baik, Pak Roni mengajar bahasa Indonesia ya Pak ya. Kali ini yang akan disupervisi itu kelas berapa? Kelas 8. Oh, kelas 8 ya. Kelas 8 mana Pak? 8A. Oh, 8A ya. Seperti yang sudah Pak Roni sebutkan ke saya, supervisi akan berlangsung hari Senin ya Pak ya. Jam 8.10. Jam 8.10 setelah tahfiz ya Pak ya. Kalau boleh tahu materi pokoknya yang akan diajarkan oleh Pak Roni itu apa Pak? Tentang aktivitas literasi berkaitan dengan buku fiksi dan non-fiksi. Oh, buku fiksi dan non-fiksi. Baik. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Roni sendiri apa? Tujuannya sendiri lebih ke menanamkan pemahaman di anak-anak pentingnya aktivitas literasi. Sambil itu juga menanamkan pemahaman tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi, mana yang lebih mereka suka. Tujuannya lebih ke menyukai dulu membaca dari sebuah kebutuhan. Oh begitu. Ya memang membaca harus jadi kebutuhan Bapak ya. Baik-baik. Saat ini yang akan dikembangkan, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Roni dalam pembelajaran kali ini itu apa? Difokuskannya ke pengenalan unsur ya, buku fiksi dan non-fiksi, perbedaannya, persamaannya, asal usul penyusunan buku fiksi dan non-fiksi sendiri. Lebih akan tujuan itu lebih mengajak ke anak-anak langsung terjun ke melihat langsung ke perpustakaan, melihat beragam buku, dan mungkin di awal-awal setelah pemahaman dasar yang saya sampaikan, saya berharap anak-anak mampu membedakan, mampu memilih mana buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi maksud Bapak nanti Bapak akan mengidentifikasi buku fiksi dan non-fiksi sehingga anak-anak paham ya. Betul. Bisa membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian keinginan Bapak selain paham, pada akhirnya mereka ketika memahami aktivitas dan tujuannya manfaat dari membaca itu ya, mereka mulai menyukai membaca itu dari bacaan yang mereka suka dulu. Apakah mau bikin buku fiksi dengan segala karakternya, atau buku non fiksi. Jadi kita berikan, saya berharap memberi kebebasan pada anak-anak. Targetnya mereka menyukai membaca dulu. Kegiatan baca di sebuah kebiasaan, di sebuah kebutuhan, dari bacaan yang mereka suka dulu. Tidak bisa dipaksakan, tidak harus buku ini. Berikan kebebasan pada anak-anak untuk membaca apa yang mereka suka. Iya, setidaknya Pak Roni menginginkan anak mulai menyukai membaca terlepas dari apakah mereka mau buku fiksi atau buku non fiksi gitu ya Pak ya. Kalau strategi yang akan Pak Roni pakai nanti? Strategi lebih ke saya melihat dulu pemahaman mereka sejauh mana tentang pengertian dari literasi itu sendiri, kemudian tentang pemahaman mereka tentang buku fiksi dan buku non fiksi dulu. Baru nanti kita bisa menyimpulkan harus seperti apa. Tapi yang terbayang oleh saya adalah mungkin dari hasil tanya jawab yang singkat mungkin bergambar batasan mereka memahami sudah sejauh apa, sehingga lebih nanti diluruskan pada kekurang pahaman sehingga mereka lebih paham. Baru kemudian diberi contoh, itu tadi yang saya sampaikan, saya coba mereka ajak ke perpustakaan untuk memilih dulu
diberi mungkin semacam penugas mungkin ya. Mereka kalau biasa sih mereka saya minta mereka menentukan mana 5 buku fiksi, mana 5 buku non fiksi. Jadi judul saja dulu. Iya. Nanti kita jadi nanti kita akan ke perpus gitu Pak. Ya. Oh begitu ya. Jadi awalnya Pak Roni mau menjajaki dulu kemampuan anak. Setelah menjajaki barulah mulai ya Pak ya memahamkan anak dan juga nanti akan ada penugasan. Boleh dilihat ini Pak. Ya. Memperkaya hasanah batin melalui aktivitas literasi. Ya. Baik Pak, berarti kalau begitu nanti kalau menurut Pak Roni nih keinginan Pak Roni itu anak-anak itu ingin seperti apa akhirnya selain tadi mungkin ingin menyukai membaca, adakah tujuan lain yang ingin Pak Roni kembangkan lagi gitu? Ya mungkin tujuan pokoknya sebenarnya lebih ke yang tadi misalnya bagaimana literasi menjadi sebuah kebutuhan anak-anak sehingga setiap ada kesempatan mereka punya waktu luang itu tidak mengerjakan hal yang lain tapi lebih bermanfaat mungkin ketika mereka menyukai sebuah bacaan maka apapun bisa dibaca jadi sebuah kegiatan yang bermanfaat dengan mereka membuang waktu dengan bermain game mantap itu ya, Pak. Saya kira seperti itu. Iya betul sekali ya Pak ya karena budaya literasi ini sangat kurang ya Pak. Sangat kurang. Anak-anak guru-guru juga kurang ya Pak ya. Baik Pak, berarti insya Allah kita ketemu di hari Senin ya Pak ya. Di hari Senin jam 8.10 kita mulai di kelas 8A ya Pak. Dengan materi tadi materi pokoknya adalah aktivitas literasi, eks buku fiksi dan non fiksi. Baik Pak Roni, terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita bertemu kembali di kelas ya Pak. Baik, itulah percakapan praobservasi kami. Nantikan observasinya di kelas 8A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Sudah berdoa dulu? Yuk kita biasa berdoa dulu kepada apa yang kita pelajari hari ini. Semua ya. Maka ini jika belum belajar mari kita berdoa dimulai. Tidak ada hasil yang baik yang diperoleh dalam waktu semalam. Contohnya santri yang tidak mengerjakan diri itu sekian banyak dalam semalam, karena kesombongannya jadi siapapun apapun dikerjakan dalam waktu yang singkat, mendadak, instan itu rasanya sulit. Jadi mudah-mudahan 2 minggu depan siap-siap semangat belajarnya pun materinya sekian banyak, mudah-mudahan bisa dilakukan yang baik sehingga pada akhirnya di PRT. Kita sekalian kita hari ini akan ke materi baru. Setelah minggu lalu menyelesaikan materi drama, ya. Materi tentang apa? Saya akan mulai dulu dengan sebuah cerita. Siapa yang tahu Habibie? Siapa Habibie? Profesor Dr. J.J. Habibie. Siapa tahu? Profesor kita berapa ya? 3, kedua tiga ya. Kalian tahu mengapa beliau menjadi begitu istimewa buat kita sampai beliau menjadi satu-satunya tokoh Indonesia yang bahkan di luar negeri dihargai sebagai seperti mampu mendirikan sebuah usaha. Bahkan pabriknya dibuat di negara kita, di negara kami. Apa keistimewaan beliau yang kalian tahu? Ya, kegemarannya membaca.
Kemarin membaca beliau menjadikan beliau begitu memiliki banyak pengetahuan. Yang kedua, siapa yang mengenal Zara Zetira? Sosial kalian mungkin sudah tahu kan? Sudah tahu. Nah, Zara Zetira itu lebih ke penulisan, menulis catatan harian setiap hari yang dia rasakan di sekolah, perjalanan, waktu istirahat, rasa kesalnya. Nah, materi kali ini juga berkaitan dengan membaca dan menulis. Kali itu yang jadi orang sukses. Semua yang jadi orang sukses ya. Nah, kita bisa mulai dari membaca dan menulis yang terjadi. Seperti contoh orang terkenal yang kita kenal tadi. Nah, materi kali ini berkaitan dengan membaca dan menulis. Karena dengan aktivitas literasi. Jadi kaitannya apa? Kita tahu apa maksudnya aktivitas literasi. Pernah mendengar kata literasi? Aktivitas ini kegiatan ya. Kalau literasi sendiri ada membaca, lagi siapa minimal yang satu hari membaca satu buku? Jujur, ada? Satu hari membaca satu buku? Ada? Alhamdulillah, Masya Allah. Buku apa yang dibaca? Bapak yang akan baca, alhamdulillah ada. Ya, kita tanya seberapa manfaatnya. Tujuan pelajaran kita kali ini juga selain menjelaskan nanti tentang literasi, ada juga ada berkaitan buku utama ya. Nanti kita akan bedakan dua jenis buku yang biasa kita jumpai. Tujuannya apa? Karena dari pembaca ini dikatakan bahwa aktivitas literasi kemudian kalian pahami betul maknanya, pengertiannya, manfaatnya terutama apa? Agar pada akhirnya kalian memiliki rasa kecintaan terhadap buku buat masa depan kalian juga. Ya, dia sampai membaca novel ya. Apa baca novel? Tidak baca buku pelajaran. Seru. Ya. Jadi sederhana ya. Jadi ketika makanya paling penting adalah membaca itu dimulai dengan buku yang kalian sukai. Buku yang kalian sukai. Kalau laki-laki sukanya komik, mungkin kalau masih ada komik, nah baca komik. Kalau mungkin yang abad lebih sukanya novel, ya udah baca novel tidak apa saja. Karena kalian suka dulu. Ya suka dulu. Untuk kalian berkaitan dengan buku, ada dua jenis buku yang kita kenal, yang ada di perpustakaan, yang dirakit. Bisa jadi ada dua buku atau satu jenis buku. Kira-kira jenis buku apa saja yang kalian lihat? Satu, fiksi. Apa itu buku fiksi? Ya? Ceritanya? Tidak. Itu ya. Jadi buku fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Bisa jadi pengalaman sendirinya, pengalaman melihat, pengalaman mendengar, atau imajinasinya sendiri, imajinasinya dan pengarangnya yang dituangkanlah idenya dalam sebuah buku. Maka yang muncul adalah buku fiksi. Ya, satu lagi buku apa? Buku non fiksi. Kita buku non fiksi apa? Ya. Nah, sebelum lebih jauh saya menjelaskan, coba biar juga kalian langsung punya pengalaman langsung mulai memahami lebih jauh tentang apa itu buku fiksi, apa itu buku non fiksi. Saya mengajak kalian ke perpustakaan. Ya, kita ada perpustakaan di lantai 7, di lantai 3 ini di 7. Dan sana nanti silakan kalian berkelompok menggunakan kelompok yang biasa kita gunakan di kelompok bahasa Indonesia. Ada 4 kelompok ya, laki-laki 2 kelompok, perempuan 2 kelompok. Apa yang harus kalian kerjakan? Catat dulu ya. 1, temukan masing-masing 2 judul. Apa aja maksud? Temukan apa sih yang membuat buku fiksi itu ada. Namanya unsur. Jadi komponen-komponen yang membuat sebuah buku ada itu adalah unsur. Maka temukan unsur-unsur buku fiksi, kemudian juga temukan unsur-unsur buku non fiksi. Bisa saja kemudian saya unsur-unsur, bagaimana kemudian? Oke.
semuanya. Kita akan bergerak menuju perpustakaan. Silakan nanti waktunya sekarang 9 sampai jam 9 ya. Jam 9 di perpustakaan, silakan cepat di meja. Akan disusun kelompok. Kemudian kita akan kembali kelas jam 9. Ya, kelompok ya. Jam 9 kita akan kembali kelas dan kita akan mendiskusikan temuan kalian. Masing-masing kelompok nanti dipresentasikan. Ya, dari hasil presentasi masing-masing kelompok kita akan menyimpulkan apa yang bisa kita peroleh hari ini berkaitan dengan kegiatan aktivitas. Yuk, siap? Kita ke perpustakaan. Yuk. Kemudian mulai mengerjakan apa yang kami lakukan dalam ini. Ya. Kalian akan mengetahui bukti fiksi yang tidak non fiksi ketika membaca. Ya. Perusahaan ini tadi dari tadi kalian sudah mencoba menemukan buku fiksi, mencoba menemukan buku non fiksi seperti yang kalian seperti apa. Kita akan tampilkan dulu kelompok yang pertama, mungkin dari kelompok apa dulu. Yang pertama dari kelompoknya Nasya. Silahkan ke depan, yang lain perhatikan ya, simak baik-baik hasil temuan dari kelompoknya Nasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Nasya, Firly, Olin, Jerkis, Ambia, dan Eva mau membacakan hasil kita setelah membaca buku fiksi dan non-fiksi. Jadi kami menemukan strukturnya. Struktur buku fiksi ada tema, tokoh, latar, alur, amanat, dan sudut pandang hidup tak dibaca, sedangkan buku non-fiksi dapat memberi edukasi dan pengetahuan kepada kami. Sekian dari kami yang kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Kalau begitu, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok dari Sasa ya, silakan. Kelompok kedua dari ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media hiburan yang bisa membuat kita menghibur dan Dari buku yang kami baca, judul buku fiksi 1, Tidak Lestari dari Bangku Si Raksasa. 2, Udra Krisna. Judul buku non fiksi 1, Samet dan Metabolisme. 2, Pelajar Indonesia Anti Narkoba. Unsur-unsur buku fiksi 1, buku fiksi memiliki tema, tokoh, kelompok, masyarakat, alur, amanat, sudut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan anggota Ikram, Nova, Zaidan, Askar, David, Irfan, dan aku. Kami akan meringkas kembali. Jelas suaranya. Akan meringkas kembali untuk hasil dan karya fiksi merupakan cerita yang dalam oleh penulis berasal dari imajinasi. sistematis dan menggunakan teori buku non-fiksi. Isinya harus jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kebahasaan karya non-fiksi, bahasa yang digunakan harus baku. Komentarnya. Berikutnya kelompok kelompok terakhir ya. Nanti kita langsung ditunjukkan hasil belajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 2, dari kelompok laki-laki yang beranggotakan Muhammad Atik, Muhammad Rizky, Aslanda Putra, Narendra Khairan, Azmi Aska, Fatan Fadlian, dan Faresa Jundi. Setelah kami teliti gitu ya, dari beberapa judul buku fiksi dan non-fiksi,
Yang pertama buku fiksi itu judulnya ada Timun Emas Putri Tanam Paling. Buku non fiksinya ada Salat, Penyembahan dan Penyembuhan. Yang kedua ada Public Speaking. Dari unsur-unsur berikut kami telah meneliti buku fiksi, yaitu teks fiksi yang dibangun oleh berbagai unsur yang saling mendukung dan berkaitan. Unsur yang terdapat dalam teks fiksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tema, tokoh, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Setiap pengarang karya fiksi memiliki gaya yang berbeda-beda. Karya fiksi boleh menggunakan kata-kata yang tidak baku. Jadi pengertian dari buku fiksi itu yaitu buku yang sifatnya fiktif atau tidak nyata. Yang kedua itu dari buku non fiksinya. Tadi dijelaskan sama Rizky. Kebahasaan. Karya non fiksi pada umumnya menggunakan ragam bahasa baku berisi teori dan pengetahuan yang lain. Informasi yang disampaikan Awalnya ketika biasanya kalian datang ke toko buku mungkin, misalkan kadang hanya sekadar ambil buku, baca, hanya menyimak saja, baca saja, suka tidak suka karena formalitas saja, mengisi waktu mungkin. Nah, ketika mengetahui unsur-unsur buku fiksi non fiksi minimal membedakan, tergantung nanti kami bisa memilah. Saya lebih menyukai buku apa nih dengan kondisi seperti ini? Kita simpulkan dulu. Dari buku fiksi kita temukan bahwa di dalam buku fiksi kita menemukan itu dari unsur tema, tokoh, latar, amanat, sudut pandang, dan alur. Kemudian dan juga ada tokohan dari tokoh. Kita ini sampai di sini dulu. Untuk berikutnya nanti saya lihat tadi kalian membaca hanya sebatas membaca saja. Di pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana teknik membaca yang baik dengan metode SQ3. Ya, begitu teman sekalian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah kita bertemu di dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang sehat. Terima kasih sekali. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Roni dalam rangkaian coaching untuk supervisi akademik. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh yang pertama Pak Roni yang akan coaching bersama saya, dan juga ada Bapak observer kita, Bapak pengajar praktik, Bapak Anggi Baidillah. Hatur nuhun Bapak sudah bersedia untuk hadir. Gimana, sehat Pak Roni? Alhamdulillah. Ya. Ini adalah rangkaian setelah kita melaksanakan praobservasi kemarin, kemudian observasi waktu hari Senin kemarin juga ya Pak Roni ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol setelah pelaksanaan observasi kemarin. Nah, saya akan mulai Pak Anggi, jadi ya, gimana Bapak, menurut Bapak kesannya pada saat kemarin melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah yang saya lihat respon anak-anak alhamdulillah bagus, baik. Artinya dari pemahaman yang dari awal saya sampaikan, setidaknya anak-anak ada antusiasme dibawa ke perpustakaan ketika kebetulan materinya juga berkaitan dengan konsentrasi. Di perpustakaan ada tempat yang pas untuk memastikan anak-anak dibiasakan setidaknya untuk mengenal perpustakaan dan tempatnya. Iya. Dan kemarin kan alhamdulillah responnya baik, mereka juga mengerjakan semuanya yang disampaikan dengan baik juga. Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau menurut Bapak kemarin kan Bapak juga sudah merencanakan pembelajaran dengan menuliskan di RPP gitu. Menurut Bapak sudah sesuai apa yang Pak Roni kerjakan pada saat kemarin di lapangan, pada saat mengajar anak-anak dengan RPP yang sudah Bapak buat? Jadi kalau melihat RPP secara umum kan memang ada beberapa tahapan ya. Iya. Banyak ini materi literasi ini sebenarnya agak berat dalam artian selama ini kita tahu bahwa anak-anak kan minat membacanya sudah tahu lah, mereka rata-rata membaca hanya ketika mau ulangan saja seperti itu. Jadi saya berpikir bagaimana caranya mencoba dari awal bahkan berpikirnya minimal anak-anak punya sikap yang baik tentang buku,
mengenal buku dari beberapa jenisnya, kemudian setidaknya mereka menyukai buku. Jadi proses itu yang agak sulit sebetulnya. Tapi kemarin kita respon anak-anaknya terhadap bukunya alhamdulillah Bapak baik gitu ya. Mereka melihat unsur-unsurnya, mau terlihat mampu membedakan unsur-unsur mana buku fiksi, buku non fiksi yang seperti apa. Ini mereka mampu sendiri. Itu awal yang baik. Karena untuk sampai ke tahapan mereka menjadikan buku sebagai bahan bacaan dan sebuah kebutuhan, bahan baca sebuah kebutuhan itu proses yang masih panjang. Tapi sebenarnya awalnya sudah saya coba. Tapi menurut Bapak ada hal yang tidak sesuai nggak dengan apa yang sudah Bapak rencanakan? Misalkan, oh saya itu kemarin merencanakan ini, tapi kok ini tidak bisa dilaksanakan, atau mungkin melebihi ekspektasi. Tadinya mau merencanakan A, ternyata merencanakannya lebih dari itu. Gitu. Ada yang tidak sesuai seperti itu. Sebenarnya kemarin kalau saya rencanakan dari awal memang untuk pertemuan pertama memang itu. Jadi sesuai. Jadi target saya adalah bagaimana menyampaikan pemahaman pentingnya literasi, kemudian pentingnya bagaimana anak mengenal buku, minimal menyukai dulu. Jadi untuk sampai ke tahapan berikutnya seperti mengenal bagaimana teknik membaca yang baik itu di pertemuan berikutnya sudah mulai berjalan. Jadi tahapan itu yang saya ambil, jangan sampai langsung ke teori-teori yang membuat mereka belum menyukai buku tapi sudah dibangun teori gitu ya, dan membaca buku seperti SP3R dan lain-lain, khawatir mereka belum muncul antusiasmenya untuk mengenal buku lebih jauh, tapi sudah dibagi beban yang seperti tadi. Kalau sebentar, bisa sih sudah cukup saya kira. Iya, kemarin kan yang kita bahas di pra observasi, Bapak itu menceritakan bahwa hal yang ingin dikembangkan itu murid bisa mengidentifikasi ya Pak mengenai buku non fiksi dan fiksi gitu ya, mulai dari membedakan ya unsur-unsurnya begitu ya. Bahkan kalau kemarin tidak salah dengan asal usulnya juga, cuma memang itu untuk pertemuan berikut ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak nih, kan tadi Bapak menginginkan hal seperti itu, alhamdulillah sudah tercapai begitu. Bapak kan menggunakan strategi yang kemarin diceritakan, itu strateginya juga sudah sesuai menurut Bapak. Kemarin kan ada kata Bapak tadi jawab, kemudian studi literasi ya, dan penugasan pada saat begitu ya Pak ya. Sudah lengkap ya Pak menurut Bapak? Sepertinya yang saya rencanakan sudah berjalan ya, mungkin tidak secara formal saya mendata keseluruhan siswa seberapa banyak siswa yang setiap hari membaca satu buku, seminggu berapa buku, walaupun secara tidak rinci, tapi secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa memang anak-anak dari sisi minat bacanya sangat rendah. Kemarin ada tanya jawab juga ya di awal ya. Tanya jawab di Jakarta ya, itu mereka jujur. Jadi kalau membaca itu hanya kalau mau ulangan saja. Iya. Jadi kalau menurut Bapak nih, kemarin kan anak-anak itu kan ditanya-tanya sama Bapak. Berarti Bapak juga sudah tahu berarti posisi anak-anak itu di mana begitu ya. Kemudian setelah itu akhirnya anak-anak presentasi itu di akhir ya kemarin. Nah, menurut Bapak tuh perbedaannya nih kalau kita pakai skala 1 sampai 10 nih. Anak-anak kemampuannya dalam mengenali unsur-unsur itu sebelum Bapak sebelum belajar gitu ya, sebelum belajar tuh angka berapa dan setelah belajar angka berapa? Kalau di hasil kajian kemarin terlihat di pengenalannya kan di skala 5 skala 5 ya. Jadi setelah belajar mempresentasikan ya akan kita sampaikan sudah alhamdulillah ya, walaupun belum sempurna itu karena penjelasan giginya belum, tapi setidaknya mereka secara umum unsur pokoknya sudah angka berapa tuh Pak kalau di skala sampai 10? 9 mungkin ya. Wow, alhamdulillah ya, angka 9 ya. Tapi masih ada mungkin menurut Bapak yang masih belum belum sempurna gitu ya. Dengan proses saja itu sih. Kalau mengenai strategi nih Pak,
kemarin kan Bapak tanya jawab, kemudian saya lihat ada diskusi ya Pak ya, anak-anak diskusi pada saat studi literasi di perpustakaan, anak-anak kan diskusi ya Pak. Menurut Bapak apakah itu sangat sangat cocok gitu untuk pembelajaran saat itu, diskusi itu? Saya kira itu saya tanyakan karena cocok ya di situ seperti itu. Pertama, dengan diskusi kan bisa menggabungkan semua potensi yang mereka tahu, digabungkan di satu kelompok, mereka berdiskusi, menemukan unsur-unsur pokok semua buku. Jadi dibanding mereka sendiri ketika tidak tahu, mungkin bukan bengong ya. Ketika mereka dalam kelompoknya, mereka bertukar pendapat, akhirnya muncullah satu kesimpulan dari masing-masing kelompok. Kira diskusi salah satu cara efektif kan? Ya. Itu apalagi ketika hadapan pada situasi dan materi yang baru dan harus mencoba mengetahui lebih jauh. Kalau seandainya tahun depan mungkin ini Bapak kemarin itu kan kelas 8A ya Pak ya, kelas 8A masih ada kelas 8 berikutnya di tahun depan, kan materi masih sama ya, kita masih menggunakan kurikulum sama gitu ya, berkelas. Nah kira-kira menurut Bapak apakah ada pengembangan yang ini sepertinya nih Bapak ingin mencapai sempurna misalkan, ada pengembangan lain nggak selain mungkin kemarin kan sudah ada studi literasi, kemudian diskusi di sana, kemudian akhirnya siswa presentasi ya Pak ya kemarin ya. Menurut Bapak ada nggak teknik lain atau metode lain atau strategi lain yang mungkin insya Allah nih tahun depan mau dikembangkan lagi gitu atau mau dipakai dengan cara apa begitu? Ada yang lebih mungkin ada tambahannya begitu kalau ini dirasa sudah bagus begitu. Tapi oleh saya mungkin yang secara campuran kemarin itu mungkin contoh mungkin ya. Yang saya sampaikan hanya baru berupa narasi dari saya menceritakan beberapa tokoh yang berhasil karena satu saya dari sisi membaca buku itu tahun depan saya berpikir lebih antusias kalau dia menunjukkan adalah tayangan. Ada tayangan video tokoh-tokoh yang tahun depan ya Pak ya untuk kalau yang ini mungkin sudah selesai ya karena udah masih ada ya beberapa kelas yang belum diberikan Pak ya. Yang sekarang sudah. Oh sudah semua. Oh sudah semua ya. Ya jadi kesempatannya untuk materi sama itu tahun depan mungkin akan lebih menggunakan video dengan harapannya lebih antusias mungkin ya karena dengan mungkin kalau udah nggak cerita saja mungkin iya kemarin cerita Habibie dan Zara Zetira ya. Mungkin kalau langsung ya videonya gambarannya lebih antusiasnya lebih ini benar bukan saya bukan ngarang-ngarang cerita gitu. Iya. Ada bukan hanya pendengaran mereka yang konsen tapi juga mata mereka juga ya dimanjakan dengan gambar gitu dan video lah ya. Iya. Baik, Pak Roni nih kemarin Bapak sudah berusaha. Yang baru terpikir oleh saya sekarang yang berikutnya mungkin saya tidak mau ajak perusahaan kalau mungkin kan sekolah ada bus kita punya bus ajak penerbit jalan-jalan. Ada penerbit. Oh, masya Allah. Luar biasa punya bagus Pak. Mizan ya. Iya. Apalagi kita kerjasama dengan Erlangga ya, mungkin lebih mudah ya Pak ya. Erlangga kan non-fiksinya, kalau Mizan mungkin fiksinya, jadi bisa langsung melihat langsung. Wah, luar biasa nih Pak. Bisa dipraktekkan mungkin Pak ya tahun depan ya. Tinggal koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah. Betul, sepertinya Pak Kepala Sekolah yang seperti ini sangat mendukung nih Pak ya. Ya insya Allah mudah-mudahan ya Pak ya. Nah Bapak kalau menurut Bapak apa yang sudah baik dalam pembelajaran kemarin dan apa yang ingin diperbaiki lagi selain tadi tentu saja yang mungkin ada tambahan sudah ada tambahan berpikir satu video ternyata bukan hanya video. Wah saya justru lebih ekstrim lagi jalan-jalan keluar pakai bus apalagi kita sudah punya bus ya. Dan satu kelas bisa masuk ke situ ya. Oke, gimana tuh Pak?
Ada apa yang sudah baik menurut Bapak dalam pembelajaran kemarin? Apa yang sudah baik menurut Bapak? Dari si anak-anak. Dari segi pengajaran Bapak mungkin ya, dari segi baik itu dari pengetahuan anak-anak, mungkin kemudian teknik mengajarnya begitu Pak. Pada sisi saya mungkin tidak pernah dalam satu UAS Bu ya. Nah, Karena setiap pembelajaran kan di bagian evaluasi saya. Iya, Kita kurang begini. Iya. Jadi kemarin mungkin ada banyak hal yang mungkin lebih jalan di awal, tapi terkait juga dengan waktu lambat. Mungkin kalau bisa lebih diefektifkan mungkin dari sisi penyampaian sehingga anak bagaimana dalam waktu yang singkat anak bisa secara umum bisa memahami. Yang sekurang dari saya mungkin. Jadi terbentuk dengan waktu. Jadi Bapak merasa bahwa pemaparan pelaksanaan pembelajaran itu tidak tidak bisa mencapai sempurna sesuai dengan keinginan gitu, tapi di masa depan evaluasi saja mungkin menjadi evaluasi mungkin jadi diatur lagi strategi yang lain yang lebih baik mungkin ya. Ya ada Bapak kira-kira tadi kan kata Bapak ada hal yang sudah baiknya apa tuh Pak? Yang sudah baiknya misalkan dari mengajar kemarin apa yang sudah baik? Oh saya sudah laksanakan ini sudah baik, ini baik, ini baik. Yang salah satu suasana kelas begini ketika kalau saya ke kelas, yang pertama saya raih itu anak-anaknya dulu. Jadi bagaimana anak-anak masuk dalam situasi yang menyenangkan. Itu sudah baik ya Pak. Jadi saya lihat dari ekspor anak-anak ketika mereka jawab, mereka tidak pasif, tapi menjawab itu salah satu hal yang sudah terlihat baik. Yang kurangnya atau perlu diperbaiki dari pembelajaran dari Bapak mengajar kemarin itu ini? Lebih ke dari sayanya sebetulnya lebih ke awalan mungkin ya, awalan yang mungkin belum lengkap, masih banyak yang kurang. Seperti apanya Pak yang belum lengkap dan kurangnya itu apanya? Mungkin contoh mungkin ya. Oh iya yang tadi yang contoh-contoh yang mungkin dengan satu contoh saja mungkin menguatkan mereka lebih memahami makna pentingnya baca buku dari contoh motivasi ya Pak ya, yeah. Motivasi dari motivasi. Baik, Bapak kemarin Bapak sudah memberikan pembelajaran itu dengan cara studi literasi ke perpustakaan ya Pak ya. Kemudian juga anak-anak akhirnya berdiskusi dan juga presentasi. Nah, untuk kedepannya nih Pak, baik untuk pembelajaran Bapak berikutnya gitu ya, atau juga ya di materi yang sama, bisa jadi materi yang sama atau bisa jadi pembelajaran Bapak setelah ini. Kalau setelah ini masih ada materi lagi atau ini sudah selesai Pak? Oh ini materi terakhir ya, karena kita mau ujian sebentar lagi. Ya, berarti di tahun ajaran baru mungkin ya Pak ya. Kalau ini maksud saya apa yang ingin Bapak kembangkan? Kan tadi kemarin saya visi Bapak gitu ya, setidaknya Bapak ingin mengembangkan, kata Bapak kemarin ingin mengembangkan bagaimana anak bisa mengidentifikasi buku fiksi dan non fiksi, kemudian menyukai membaca. Walaupun untuk menyukai membaca itu mungkin butuh pertemuan berikutnya gitu ya Pak ya, karena kemarin Bapak sudah bisa melihat belum Pak itunya anak menyukai membacanya? Sudah ada kelihatan? Sudah terlihat. Jadi target saya mau begitu, jadi minimal anak ada terlihat antusiasmenya. Iya. Ketika mereka sudah unsur-unsurnya, mereka juga menyampaikan bahwa kita baca buku fiksi ada unsur hiburan, itu bagian dari satu hal yang penting buat kita, bahwa ketika anak merasa bahwa baca buku ternyata menghibur itu tidak bisa melakukan itu saja sudah bagus. Nah, bagaimana kedepannya mengembangkan, bahkan bila perlu nanti di proses sekarang juga sama mereka menganalisis lebih jauh buku, bahkan kalau memungkinkan di waktu kelas 9 dikembangkan mereka buat karya minimal cerpen gitu ya, buat karya. Jadi kalau boleh saya tahu nih Pak, Bapak kan kemarin sudah disupervisi mengenai itu materi itu, kemudian juga dari segi pembelajarannya Bapak melakukan tanya jawab, studi literasi, kemudian juga di dalamnya itu ada diskusi gitu ya, diskusi kelompok. Itu Bapak ingin mengembangkan ke arah mana lagi kalau misalkan disupervisi?
ingin mengembangkan teknik pembelajaran Bapak seperti apa? Baik itu metode, strategi, pengen apa gitu yang digarap. Kalau tidak salah, kalau sebentar di dulu, potong dulu, Bapak kemarin kalau boleh saya tahu nih, apakah Bapak sudah memasukkan ini pembelajaran mengenai sosial emosional, merasa ada belum? Secara langsung mungkin tidak. Oh, secara langsung tidak. Tapi lebih ke tersirat, saya memastikan bahwa harus di antusiasme dulu lah. Itu juga sudah emosional sebetulnya tidak secara tidak langsung sudah tersirat lah gitu. Iya. Masa tidak menyampaikan secara langsung. Kemudian Bapak sudah yang ini Pak mengenai diferensiasi ya. Memang Bapak merasa di pembelajaran Bapak itu sudah terkandung diferensiasinya, pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya tidak. Dia bilang karena saya bagaimana mengajak mereka perpustakaan studi literasi ini. Yeah. Tapi ketika saya tahu bahwa ternyata ketika anak memilih posisi duduk, mulai saya di bawah, di meja, berkumpul, berdiskusi sesuatu, kita sudah masuk diferensiasi. Yeah. Jadi kadang-kadang yang tidak kita sadari mereka sudah berjalan. Ya, balik lagi. Jadi kira-kira nih untuk kedepannya Bapak ingin seperti apa mengajar anak-anak? Yang pasti disesuaikan dengan materinya. Itu kita harus berinovasi karena kira-kira inovasi apa yang Bapak inginkan untuk pembelajaran kita? Kalau di bahasa Indonesia lebih ke praktik sendiri. Jadi teori mungkin yang disampaikan tidak terlalu banyak. Tapi lebih penting bagaimana anak masuk dalam materi itu paham dulu. Ketika antusias belajar, saya lebih menekankan praktik sendiri. Ketika ada materi teks prosedur, kita cari sesuatu yang bisa buat mereka senang, bergembira, mengerjakan sesuatu secara urutan. Mengerjakan, jadi siswanya mengerjakan ya Pak, yang terlibat begitu dalam pembelajaran ya. Tidak hanya menyimak gitu ya, atau tidak hanya bisa mengungkapkan begitu ya, bahwa cara bikin bala-bala, ibu-ibu mah kan bala-bala kami, cara bikin bala-bala misalkan ini dulu, bukan hanya itu tapi langsung praktik gitu ya Pak ya. Ini yang saya lakukan seperti itu. Jadi di tahun kelas 9 yang sekarang juga sama. Ketika ada teks prosedur, dan di buku itu hanya prosedur secara umum yang mungkin agak sulit dilaksanakan di kelas, sehingga kita cari teks apa sih ya, seperti apa yang mudah dilaksanakan supaya mereka jauh bergembira. Itu contohnya sederhana dirembukan dengan anak gitu. Wah, mantap itu Pak. Didiskusikan supaya anak-anak juga merasa dilibatkan ya. Bagaimana kita masak-masak ya, kalau gitu mau membuat apa nih? Dari mulai nasi goreng kambing, membuat rolade dan lain-lain. Jadi ya sudah, kita bentuk tim, silakan. Akhirnya mereka sendiri yang bergerak, saya hanya memantau saja. Ya pada saat mereka mulai mau kompor siapa, membawa alat gorengan siapa, itu mereka semua yang merencanakan dan terjadi di kelas itu. Dan saya videokan itu semua, ada fotonya juga, itu lihat luar biasa. Dan ke depan Bapak mau melaksanakan itu gitu ya, lebih teks prosedur gitu ya. Tapi selama ini teks prosedur belum kayak seperti itu belum ya? Sudah berjalan. Oh sudah. Sudah yang keluar sudah. Oh sudah. Walaupun yang di kelas Bu, karena tidak ada media, belum punya dapur umum ya, jadi masalahnya di kelas. Jadi kursi digeser, anak kasihan di bawah, pohon dibuat di lantai, masak-masak. Yang terlihat adalah kompakan, kerjasama, itu mungkin unsur emosi terlihat di situ. Yang terlihat yang hidup pemimpin, yang ngatur-ngatur, ya. Lihat di situ, lihat dari semua aspeknya bisa kita lihat. Iya, bagus tuh Pak ya. Kalau selain praktik, berarti sudah pernah Bapak lakukan ya untuk yang teks prosedur atau di pelajaran lain misalkan atau di materi lain, ya. Pokok lain. Lebih ke praktik kan Bu. Inginnya lebih ke praktik, ya. Contohnya apa tuh Pak? Untuk pembelajaran apa? Ada materi puisi, puisi. Ya dibacakan puisinya. Jadi mungkin selama ini praktiknya masih belum 100% mungkin Bapak ya. Mungkin kedepannya pengen lebih banyak lagi mungkin begitu ya. Jadi sebetulnya
sudah dikerjakan yang puisi juga. Sudah. Iya. Hanya ketika berkaitan dengan sifat tampil, berkaitan dengan waktu juga, akhirnya lebih ke mereka membuat dan untuk menampilkan ke depannya dari salah satu karena berkaitan dengan waktu, akhirnya ditawarkan siapa yang masih beberapa siswa mau antusiasme membacakan puisi dengan keras, tidak mau isi. Kalau metode, kira-kira metode yang belum pernah Pak Roni lakukan dan ingin dilakukan, ingin dikembangkan begitu ya. Saya belum pernah nih ngerjain metode ini dan ini kayaknya bagus buat bahasa Indonesia, gitu ada nggak Pak? Kalau yang tahu saya sih mungkin itu lebih ke kalau saya dekat dengan buku yang tadi sampaikan tadi dan belum terasa itu satu. Apa? Saya melihat mengajak anak buku. Oh, Masih terjun melihat bukunya, proses pembuatan bukunya. Gitu. Ya, kira-kira yang kemungkinan besar dilaksanakan itu kapan Pak? Ya, tahun depan mungkin. Tahun depan ya. Itu materi ke berapa Pak? Di kelas berapa? Saya belum tahu akan mampu di Oh iya, karena kita rolling juga ya Pak ya. Mungkin di misalnya di kelas 7, mungkin di kelas 7. Kalau di kelas 7 kita nanti kurikulum gede kali Pak. Itu justru lebih banyak praktik juga. Ya, baik Bapak. Jadi mungkin Bapak lebih ingin ke apa yang dikembangkannya ke depannya ingin lebih praktik gitu ya Pak ya. Lebih anak-anak lebih malah ikut terlibat di dalamnya begitu ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, tanggapan Bapak, kita kan kemarin sudah lakukan praobservasi, kemudian observasi pada saat belajar gitu. Terus kita sekarang pasca observasinya kita juga ngobrol juga. Kira-kira menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Saya kira ini program yang bagus, dan artian lebih mengingatkan mungkin di satu sisi secara tidak sadar ketika kita mengajar sebagai sebuah kebiasaan, hal yang sudah dilakukan secara rutin tiap hari. Kadang kita melalaikan banyak hal yang seharusnya dilakukan di kelas. Jadi ketika Ibu menyampaikan saya jadi bahan observasi, tapi kalau di modul, saya tidak bisa salah, tapi itu mengingatkan. Secara pribadi, saya merasa diingatkan bahwa ya betul, memang belajar harus betul gitu ya, dengan metode yang benar, dengan cara yang benar, dengan teknik yang benar. Jadi seperti refleksi itu sendiri. Iya. Ini luar biasa sih ya. Sebuah guru di observasi saya kira bagus Bu. Pak Roni nanti kabar-kabar observasi saya juga Pak. saya juga butuh yang observasi karena kan kalau tidak ada yang observasi bisi keantengan gitu ya. Tapi kalau kita mengajar perasaan betul saja gitu. Iya, seperti yang kita rencanakan. Iya, serasa sudah sempurna begitu ya Pak ya. Tapi kalau kurang lebihnya kan mungkin orang lain yang lebih pas menilai. Lebih objektif gitu. Iya. Jadi kalau menurut Bapak nih, kalau misalkan dengan obrolan ini ada kelebihannya nggak Pak? Kan Bapak juga pernah jadi kepala sekolah nih ya. Dulu mungkin observasi cuma pakai checklistan aja ya Pak ya. Bapak masuk ke kelas, checklist begitu ya. Ada tidak begitu ya. Dengan coaching ini Bapak merasa seperti apa? Tanggapannya? Yang pertama ya pasti luar biasa. Jadi balik ke diri saya, jadi bagaimana kita menyiapkan rencana belajar yang baik, kemudian menyiapkan strategi yang benar, sehingga itu apa yang kita rencanakan kita targetkan bisa tercapai. Ini luar biasa, lebih ke introspeksi diri sendiri. Saya rasakan. Alhamdulillah Pak ya. Perasaan Bapak gimana nih Pak? Sudah ngobrol-ngobrol dari awal praobservasi sampai sekarang. Dari awal sebenarnya ketika ditunjuk untuk diobservasi juga ada deg-degan. Saya juga deg-degan Pak. Deg-degan di depan kamera. Deg-degan dalam artian ada khawatiran mungkin terlalu berlebihan juga, padahal saya pikir yang mengajar apa saja yang tidak perlu dibuat-buat, toh kita punya standar pelajaran, strategi metode. Jadi tidak
bagaimana kita menampilkannya di kelas seperti itu. Dan ya mungkin punya gaya berbeda. Kalau yang disampaikan itulah gaya saya gitu. Jadi akhirnya lepas dari segala kekhawatiran itu ketika di kelas rasanya plong saja Bu, mengalir saja begitu. Dan sekarang setelah rangkaian selesai observasi, alhamdulillah lebih tenang tentu. Jadi banyak pengetahuan yang bisa rasakan tidak ada sempurna, saya kira semua juga berproses. Tapi melihat anak-anak perlu untuk bimbingan terus diabaikan gitu. Siap, itu saja mungkin Pak Roni. Pak Andi cakap. Iya, Pak Roni terima kasih banyak atas bantuannya. Ini Pak Roni ngebantu saya berarti sebetulnya kalau Pak Roni dapat manfaat, luar biasa ya, karena pada dasarnya karena saya yang memiliki tugas ya, alhamdulillah kalau misalkan manfaatnya bisa dirasakan Pak Roni. Memang harapannya memang dalam proses supervisi akademik ini dengan adanya coaching, ngobrol-ngobrol sebelum dan ngobrol-ngobrol setelah observasi, itu memang diharapkan kita bukan menjudge-nya Pak ya, tapi lebih ke mengeksplor Pak Roni sendiri seperti apa. Jadi setidaknya Bapak juga mengenali seperti apa Bapak gitu ya. Setelah itu juga Bapak juga berusaha memperbaikinya begitu, seperti itu kan tadi jawabannya dari Bapak semua, mau begini sampai akhirnya mau jalan-jalan ke Mizan sama ke Erlangga begitu ya. Wah, ada brand di sini. Seperti itu. Tapi alhamdulillah luar biasa percakapan yang sangat menarik. Pak Roni terima kasih banyak atas bantuannya. Jazakumullah khair. Pak Anggi juga terima kasih. Ya. Demikian saja mungkin percakapan pasca observasi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.